malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, nggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias, monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai? Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi, segala macam, saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Tapi lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, nggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun, la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah, tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam, suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, bang, tapi gelangnya kayak pelek beca. Abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya macam itu, percuma lah.
Kata suaminya, ya bagaimana, bu, gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan, kayak sahabat dulu. Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah nifasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau beriman, itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. Inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai, di mana dia harus kita tempatkan. Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain. Sehingga orang berkata punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya ada yang mau bawa. Dalam hadis ada diriwayatkan ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa selewat banyak, kejahatan berkarat. Di akhirat nanti disidang dia, ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi. Sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler, diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil. Sudah mau berangkat ke surga nih orang tua. Dipanggil, ntar dulu mas, sini dulu. Mau kemana, kencang banget? Surga pak, nanti dulu urusan belum beres. Ini benar anakmu ini. Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia nggak pernah diajarin ngaji, nggak pernah. Sampai dia nggak kenal Tuhannya, nggak kenal nabinya, nggak kenal kiblatnya, nggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu dia nggak sholat, kamu diemin aja. Iya kali. Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong mas. Ramadan dia nggak puasa, kamu nggak tegur, kamu diam saja. Iya. Wah, kamu nggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya? Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng. Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas.
Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya? Anak-anak muda sama merek mobil ngerti banget dah, punya kagak? Ini BMW model terakhir nih. Nih, kemarin gue ngeliat di sana gue megang lah.